Selamat siang semua. Selamat siang. Ya, selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Ya. Slide saya. Ya. Slide-nya udah bisa dilihat. Belum, Bu. Slide-nya belum ya? Belum ada, Bu. Bentar. Ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah ada, Bu. Sudah ya. Oke. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sinyal hari ini lebih bagus ya. Kemarin ada yang error nggak sinyalnya? Putus-putus tadi, Bu. Oh ya, kemarin saya dengar ada tadi juga kuliah sebelumnya itu ada yang di kampung katanya sinyalnya tidak kuat. Jadi nanti saya coba buat rekamannya juga ya. Jadi buat yang tidak jelas nanti mudahan lebih jelas. Ya, oke ya. Nanti kalau yang jelas suaranya bisa berinteraktif ya, bisa kita sambil membahas bersama-sama. Baik, kita lanjutkan saja kuliah kita kemarin ya. Jadi kemarin itu saya baru menyampaikan sebetulnya pendahuluan saja ya, berupa filosofi supaya kita semua memahami apa itu metode penelitian. Mengapa sudah S1, S2, dan S3 kita masih ketemu dengan mata kuliah ini. Nah, saya kira kemarin kita sudah mendapat gambaran mengapa kita terus mempelajari metode penelitian itu baik S1, S2, dan S3. Nah, sebetulnya tidak ada yang baru ya, dari sistematika, dari sistematika berpikir untuk melakukan metode penelitian itu harus sistematis, metodologis. Tetapi yang berbeda adalah pada kedalamannya ya. Ibarat sebuah pohon ilmu, saya bilang waktu S1 kita mempelajari ranting-ranting dan dahan, tapi S2 kita mempelajari pohon ilmu itu pada aspek batangnya, dan S3 nanti kita mengeksplor lagi keilmuan itu dari segi akarnya. Tolong supaya kita bisa fokus ya, di-mute-kan aja semuanya mic-nya selama saya menerangkan. Nanti kalau ada yang mau interupsi silakan raise hand dan buka mic-nya ya. Ya oke, saya ulangi sedikit yang kemarin ya. Jadi bahwa fungsi metode penelitian itu luar biasa ya. Sebetulnya kita bisa mengungkapkan kebenaran atas suatu fenomena. Kalau penelitian sosial atas suatu fenomena sosial, kita mencarikan jawabannya, kita menginterpretasikan, kita memberikan penjelasan, kita juga memberikan solusi berupa rekomendasi. Tetapi sekali lagi ya, walaupun penelitian itu merupakan rangkaian kegiatan untuk solving the problem ya, untuk mengatasi permasalahan, namun hasil penelitian itu tidak dipergunakan sebagai pemecahan masalah secara langsung ya. Nanti Bapak Ibu kalau melakukan penelitian bagaimana meningkatkan kinerja camat Putu Sibau begini-begini gitu ya. Nah, itu adalah salah satu hasil pemikiran yang kita gali, akar masalahnya apa, ya, ininya apa, kemudian kita kaji dari teori sehingga kita bisa menjelaskan kenapa kinerjanya tidak efektif. Kemudian kita
rekomendasikan bahwa untuk meningkatkan kinerja camat mana misalnya ya, itu harus organisasinya harus dirampingkan, misalnya koordinasinya harus dikuatkan ya, itu adalah solusi. Tetapi solusi itu tidak menjadi solusi manakala tidak diadopsi ya, tidak diimplementasikan ya. Jadi sekali lagi jangan kita berpikir bahwa penelitian udah banyak begini begitu tetapi tidak berubah ya. Kalau penelitian itu tidak diakomodir, tidak dimanfaatkan ya tidak akan berguna ya. Anak-anak bangsa itu banyak sekali yang meneliti tentang misalnya teknologi-teknologi tepat guna ya, tetapi kita masih import misalnya. Nah itu kan artinya mungkin itu baru skala riset ya, tapi kenapa tidak dikembangkan dari segi komersialnya misalnya ya. Jadi itu persoalannya. Jadi kita bisa tegaskan bahwa tugas penelitian itu adalah untuk mencarikan alternatif penjelasan atau jawaban dari permasalahan yang ada, yang dapat dipergunakan sebagai bagian dari informasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, tugas lalu siapa yang bisa membuat hasil penelitian ini menjadi bermanfaat? Ya, nah tentu saja tugas para pengambil keputusan. Manakala kita merekomendasikan ini kepada camat, ya maka camatlah yang akan memakai hasil penelitian, ya untuk mengintegrasikan hasil penelitian itu yang satu dengan yang lain, ya untuk memecahkan masalah. Kalau kita merekomendasikan kepada gubernur, ya maka gubernurlah yang menentukan apakah hasil penelitian ini akan dimanfaatkan atau tidak. Ya. Artinya peneliti itu hanya memberikan informasi ilmiah lewat temuan, kesimpulan dan saran penelitian. Ya. Jadi itu yang membedakan masukan. Ya, masukan kita lihat ya. Saya tadi pagi membaca medsosnya Pak Bang Niji misalnya. Ya. Nah di situ banyak unek-unek, banyak aspirasi ya. Sorry ini ada gangguan. Banyak aspirasi dari masyarakat yang menanggapi mengenai belum akan dimulainya sekolah luring, ya, masih daring. Ya, itu kan banyak sekali masukan-masukan, banyak sekali juga rekomendasi, saran-saran. Ya. Nah, tapi itu sifatnya mungkin ya mirip-mirip kita ngobrol-ngobrol di warung kopi. Bedanya dengan informasi atau rekomendasi yang kita buat dari hasil penelitian, ya. Nah, itu merupakan informasi yang sifatnya ilmiah, ya. Yang kita temukan melalui suatu penelitian, ya. Sehingga ada temuan, kesimpulan berupa saran dari suatu penelitian. Misalnya, Anda melakukan penelitian terhadap ibu-ibu ya, emak-emak ya, yang anaknya itu sekolah daring di tingkat SD. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dari situ diketahuilah misalnya bagaimana keluhan ibu-ibu itu yang merasa mendapat kesulitan untuk mendampingi anaknya sekolah daring ya. Nah, dari fenomena fakta yang ada kemudian kita melakukan observasi ya, ibu itu bilang begini tapi pas kita lihat dia santai-santai aja tuh ya, dia mengeluh begini tapi dia santai ya. Kemarin saya lihat ada ibu-ibu tuh santai-santai, saya sih kasih aja tuh satu mata pelajaran 100.000 sama mahasiswa, dia yang kerjain, memang gurunya tahu siapa yang mengerjakan misalnya ya. Nah itu adalah temuan-temuan ilmiah ya, yang sehingga kita bisa membuat rekomendasi. Pak Gubernur ya, kelihatannya kita harus memulai sekolah daring ini gitu ya, sekolah luring gitu, karena daring ini ternyata bermasalah gitu ya. Selain tidak efektif untuk menambah pengetahuan anak-anak ya, juga anak-anak tuh menjadi tidak jujur gitu ya, menjadi tidak jujur dan sebagainya. Oke, jadi itu ya beda hasil penelitian dengan obrolan di warung kopi. Nah, sebagai usaha untuk menemukan suatu berdasarkan metode ilmiah, riset itu harus punya 3 hal. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan riset, yang pertama kita harus punya sasaran, ya, tujuan bidikan ya. Untuk apa kita melakukan riset?
Tidak perlu melakukan riset kalau itu tidak ada masalah. Riset sosial itu dilakukan kalau kita menemukan masalah sosial yang perlu dicarikan penjelasannya, yang perlu dicarikan solusinya. Ya, jadi pertama harus punya sasaran. Apa sasaran riset saya? Saya ingin memperbaiki sistem belajar di era pandemi gitu ya, misalnya ya, atau saya ingin memberikan masukan gitu untuk kebijakan mengatasi kabut asap misalnya ya. Jadi harus ada sasaran. Nah, kalau kita sudah punya sasaran, maka hal penting kedua yang harus dimiliki adalah usaha untuk mencapai sasaran ya. Itu tadi, banyak orang mungkin dia bisa menetapkan sasaran ya, tapi dia tidak punya usaha untuk mencapai sasaran. Ya bagaimana gitu ya untuk melakukan sesuatu untuk mencapai sasaran. Saya ingin mengetahui mengapa misalnya kebijakan yang berkaitan dengan kemiskinan ya, pengentasan kemiskinan itu tidak pernah selesai. Semakin banyak kebijakan itu malah kita temukan data kalau kemiskinan itu meningkat misalnya, itu kan itu ya. Nah, kita ingin mencari penjelasan. Hendrikus Ribis ya, lagi duduk di kursi goyang kah? Ya. Saya kok agak terganggu nih lihat yang goyang-goyang gitu ya. Nah, ini adalah bisa kita observasi kegiatan kita sedang melakukan kuliah daring ya. Barusan sepintas saya lihat ada yang kasih tahu bahwa di Semitau itu suara saya putus-putus ya. Tadi pagi saya langsung berpikir ya udahlah, saya setting, saya coba bikin video, nanti mungkin bisa saya kirim gitu ya. Untuk yang tidak jelas ya, kita bisa melihat kuliah ini interaktif. Nanti untuk yang tidak jelas bisa mendengar dengan jelas. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita concern saja berinteraksi melalui kuliah ini. Tolong yang gambarnya kelihatan ya, suaranya itu mensupport supaya saya bisa concern memberikan materi ini. Oke, tadi yang pertama kita harus punya sasaran. Kedua, usaha untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, kalau kita punya usaha, saya ingin mengetahui supaya saya bisa memberikan penjelasan. Ya, mungkin di tempat kalian ya, karena dari sana ke saya itu semuanya jelas, clear. Semua clear ya. Oke ya, ada yang jelas, ada yang tidak ya. Jadi kita punya solusi. Saya sudah mengirimkan materi di WhatsApp grup ya. Kemudian perkuliahan ini juga kita rekam. Nanti saya saya kirim di WhatsApp ya. Atau nanti kita masukkan YouTube ya, kita bisa lihat kapan saja ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita punya sasaran untuk melakukan riset itu harus punya 3 hal penting. Pertama ada sasaran. Misalnya sasaran kita adalah ingin mendapatkan penjelasan untuk mencari solusi atas satu permasalahan sosial. Lalu apa usaha kita untuk mencapai sasaran itu? Yaitu kita melakukan observasi dan melalui riset. Ya, kalau kita sudah punya usaha itu, apalagi yang penting kita pahami? Tidak lain adalah metode ilmiah. Cara-cara mencari ilmu, mencari penjelasan itu melalui metode ilmiah. Ya, nah kita sambung kemarin sampai di slide ini ya. Nah, metode ilmiah ya. Jadi untuk menjelaskan langkah-langkah ya, apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan riset ya, tentu saja pertama kita harus memperhatikan dan memikirkan suatu fenomena. Kalau nggak salah kemarin di kelas ini ya sudah ada 3 yang menjelaskan bahwa Anda melihat ada permasalahan sosial di sekitar kita yang membuat kita memikirkan satu fenomena ya. Kemarin kalau nggak salah yang pertama itu berkaitan dengan sistem belajar daring ya. Kenapa sih kebijakan daring ini tidak dapat terimplementasi dengan baik ya? Dia melihat bahwa situasi di daerah itu infrastrukturnya tidak mendukung karena situasi di
Jakarta di pusat itu dengan di kota Madia dengan di daerah lain itu berbeda. Nah, sedangkan kebijakan untuk belajar daring itu kan dari pusat, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan permasalahan yang kita, apakah pusat itu tahu tidak ya bahwa infrastruktur kemudian kondisi sosial, kondisi masyarakat di berbagai tempat itu berbeda, tetapi kita harus melakukan mengimplementasikan sesuatu yang sama. Ya, kemarin tuh siapa, Idris ya kalau saya nggak salah, itu menyampaikan permasalahan itu, ya itu bagus, ya artinya itu memperhatikan dan mulai memikirkan satu fenomena. Nanti kita lihat apakah ini boleh dijadikan penelitian kebijakan ya. Nah yang kedua kalau nggak salah kemarin saya sambil ingat-ingat ya, mengenai public trust, ya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ya kemarin siapa ya yang menyampaikan? Nah bahwa kebijakan terkait dampak pandemi COVID, ya terkait upaya mengatasi pandemi COVID itu berubah-ubah, ya berubah-ubah sepanjang tahun ini gitu ya, dari awal sampai terakhir itu kebijakannya berubah-ubah dan tidak konsisten, dan itu membuat masyarakat bingung katanya ya gitu ya, masyarakat cukup bingung. Kemudian itu sehingga itu menjadikan kepercayaan publik itu kepada pemerintah menurun, yang dilihat dari fakta-faktanya bahwa masyarakat itu sekarang abai, ya menunjukkan perilaku yang tidak mendukung kebijakan. Kita lihat prokes itu, penerapan protokol kesehatan itu di mana-mana dilanggar ya. Sudah dirazia ya, sudah dipatroli, itu masih saja banyak ya. Nah ini memang memperlihatkan persoalan atau fenomena sosial yang perlu dicarikan permasalahan. Mengapa ya, misalnya kita bisa menanya kalau kualitatif itu mengapa. Apakah orang tidak taat itu memang karena dia tidak percaya, atau dia percaya dia juga takut ya, tapi dia lebih takut lagi kalau anak istrinya tidak makan gitu ya, sehingga dia tetap keluar, dia tetap berjualan di pasar tradisional yang setiap hari pasti ada kerumunan ya. Nah itu adalah fenomena. Jadi kalau kita menemukan, sebenarnya simpel untuk mencari masalah penelitian, manakala kita melihat sesuatu yang yang ada kesenjangan, das Sein dan das Sollen, antara harapan dan kenyataan, kita lihat ada faktanya seperti itu, ada fenomena, kemudian kita ada fakta, kemudian kita ada data, itu sudah cukup untuk kita memulai satu penelitian. Yang lebih penting lagi, ya, jadi tadi langkahnya, kalau kita sudah memperhatikan, memikirkan, merenungkan satu fenomena yang memperlihatkan adanya masalah sosial, ya, saya kira semua orang hari ini gitu berpikir seperti itu. Tapi yang membedakannya dengan orang yang ingin mencari pengetahuan melalui ilmu pengetahuan, science, ya, itu yang membedakannya. Jadi apakah ada rasa keingintahuan, curiosity, ya. Jadi itu modal untuk melakukan penelitian. Adanya rasa ingin tahu, ya. Nah mungkin kalau untuk orang awam, dia mencari keingintahuannya itu dia cari browsing, dia duduk di warung kopi, dia dengar obrolan, itu untuk memuaskan rasa ingin tahunya, mencari rasa ingin tahunya ya. Tapi bagi ilmuwan, bagi akademisi, tentu saja dia harus punya cara yang berbeda ya. Curiosity-nya itu berbeda, karena yang ingin kita capai adalah knowledge, ilmu pengetahuan, science, ya. Karena yang ingin kita cari itu adalah science ya, kita bangun itu science. Kalau tadi cari-cari itu pengetahuan, oh ya rupanya ini, oh COVID itu begini penularannya, itu knowledge ya. Knowledge itu bisa dicari di luar langkah-langkah metode ilmiah ya. Oh saya tahu dari ini, oh dari si pastor, dari kiai, dari ini. Setiap hari itu kalau saya buka grup WhatsApp itu, saya mendapat banyak pengetahuan dari pengalaman si ini, dari pengalaman itu ya, itu pengetahuan. Tapi kalau kita ingin mengkonstruk pengetahuan itu ke dalam
secara ilmiah, maka kita harus melakukan dengan cara ilmiah. Tadi metode, ya. Nah, setelah rasa ingin tahu, ya, kalau kita membuat riset, maka langkah pertama yang harus kita buat adalah research question, pertanyaan penelitian. Ya, untuk kualitatif kita bisa dibantu dengan 5W+H. Mengapa, bagaimana, di mana, ya, misalnya mengapa kebijakan pandemi Covid tidak efektif, ya. Mengapa perilaku masyarakat tidak mendukung kebijakan, ya. Bagaimana implementasi, itu adalah question riset yang bisa mengantarkan kita untuk membuat satu penelitian sosial, ya. Nah, riset itu kemudian harus menggunakan metode untuk pembuktian, ya. Makanya hasil kritikan, ya, misalnya masukan yang kita sampaikan kepada pemerintah, misalnya kepada pihak-pihak tertentu yang ingin kita support, ya, itu kita harus sampaikan secara sahih gitu, ya, karena itu hasil penelitian. Ada bukti. Buktinya apa? Kalau kuantitatif kita menyebarkan kuesioner, ya. Kuesioner kepada responden. Kita menanyakan kepada sekian ribu responden mengenai bagaimana sikap mereka terhadap kebijakan pandemi Covid yang soal ini misalnya, ya. Nah, itu harus ada buktinya. Kalau kita kualitatif, kita harus mengamati dan mengeksplor, ya. Kita harus mewawancara, in-depth interview, ya, bahwa menurut ini masyarakat awam mengatakan begini, datanya begini, ininya begini. Jadi harus ada pembuktian yang akhirnya kita bisa mendapatkan temuan atau simpulan, ya. Itu kira-kira secara sederhana kita untuk memahami research, ya. Oke, tadi itu cara sederhana sebenarnya kita ingin memulai riset. Kita punya sasaran, kita punya upaya untuk mencapai sasaran, kemudian kita punya metodologi. Bagaimana menerapkan metodologi? Pertama, kita harus bisa mengamati apakah suatu masalah itu merupakan masalah penelitian, ya. Kita hidup di zaman hari-hari kita dipenuhi oleh masalah, tapi tentu saja tidak semua masalah itu merupakan masalah penelitian, ya. Yang bisa dijadikan masalah penelitian itu adalah masalah yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, adanya fakta-fakta yang mendukung, dan adanya data. Tanpa data kita tidak bisa melakukan. Kita mengatakan bahwa hari ini Indonesia merupakan salah satu negara yang kurang berhasil misalnya menangani pandemi Covid. Apa faktanya? Ya, apa faktanya? Ya, kalau perlu kita combine dengan negara sebelah misalnya, ya. Karena di kita itu setiap hari peningkatan jumlah yang positif itu sangat signifikan meningkat, ya. Katanya kita itu terus gitu, ya, sedangkan yang lain itu ada fluktuatif, ya. Itu fakta. Datanya apa? Datanya, ya, satu hari itu kita di atas 10.000, ya. Nah, itu dia, ya, jadi masalah penelitian tadi, curiosity. Jadi kita mampu menyatakan bahwa itu adalah masalah penelitian. Kemudian kita ingin mengetahuinya, mengapa, bagaimana, ya. Kemudian kita punya metode. Nah, selanjutnya untuk memahami metode penelitian sosial ini, bahwa setiap riset, setiap penelitian itu harus punya tujuan, ya. Tadi kan sasaran kita ingin memperbaiki kinerja pemerintah, ingin memperbaiki perilaku masyarakat, itu sasaran kita. Tapi tujuan itu beda, ya, dengan sasaran. Tujuan kita adalah untuk tujuan dari riset itu adalah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan, ya, yang berkaitan dengan masalah yang kita riset, ya. Yang pertama, penelitian itu bisa bertujuan atau ditujukan untuk menemukan finding, ya, menemukan penjelasan baru, ya. Artinya berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, menemui sesuatu yang baru dalam bidang ilmu tertentu, ya.
Nah, misalnya kita ingin menemukan pola, ya, saya misalnya menganggap bahwa salah satu persoalan yang menjadikan implementasi kebijakan mengatasi pandemi COVID ini kurang berhasil dikarenakan aspek komunikasinya itu tidak dilakukan secara efektif. Misalnya, ya. Nah, saya ingin membuat strategi baru. Nah, artinya saya melakukan penelitian untuk menemukan, ya. Nah, jadi gitu. Bisa kita untuk menemukan, ya. Jadi apakah kita menemukan model, apakah menemukan sistem, pola atau penjelasan baru, ya. Yang kedua, kita bisa melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan. Jadi sudah ada, ya, sudah ada teori, ya, sudah ada penjelasan mengenai itu, tetapi kita ingin mengembangkan. Misalnya ada riset kuantitatif, ya, yang menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah atau terhadap legislatif itu di 85% misalnya, ya. Saya ingin mengecek apakah benar 85% dan seperti apa, mengapa mereka tidak percaya, ya. Lalu saya melakukan riset untuk melihat secara kualitatif, ya, melakukan riset secara kualitatif, dan saya mendapatkan penjelasan bahwa mengapa sebagian besar masyarakat tidak percaya kepada wakilnya sendiri. Banyak kan, ada fenomena kan, kita nggak percaya lagi tuh sama anggota DPR, ya. Mereka itu dipilih rakyat tapi dia tidak menyuarakan rakyat. Setelah dia menjadi anggota DPR, dia memperjuangkan partainya, dia memperjuangkan kepentingannya, misalnya, ya. Lalu saya melakukan riset, mengapa, ya. Nah, ya itu yang saya temukan. Habis ya waktu mau minta suara kita, mereka menjelaskan visi misi untuk rakyat, ya. Tapi ininya seperti itu, ya. Ya, seperti itu. Artinya kita melakukan penelitian untuk mengembangkan, memperluas, jadi mencari lebih dalam apa yang sudah ada, ya. Seperti kemarin saya bilang bahwa ada riset mengenai tingkat partisipasi politik yang tinggi. Setelah kita riset lagi lebih dalam bahwa masyarakat pemilih yang pergi ke tempat pemilihan itu, ya, yang memilih pergi ke kotak kardus itu, ya, itu bukan karena partisipasi politiknya tinggi, tapi karena janji-janji palsu, karena mendapat serangan fajar, ya, segala macam. Nah, itu riset harus membuktikannya, harus ada ini, ya, dan etika penelitian, ya, kita harus ada memang fakta, ya, findingnya kita bagaimana. Kemudian untuk menguji kebenaran, kita juga bisa melakukan riset dengan tujuan untuk menguji kebenaran. Riset untuk menguji kebenaran ini bisa kita lakukan bila apa yang sudah ada itu masih diragukan kebenarannya. Menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang sudah ada. Nah, ini bisa kita lakukan dengan pendekatan kuantitatif, ya. Misalnya kita ingin melihat ada asumsi bahwa hal ini berkaitan dengan ini, ya. Kita riset lagi apakah benar pengaruhnya ini besar terhadap ini, sehingga hasil penelitian itu mungkin kita bisa menemukan pengaruh yang lain, ya. Jadi sedikit gambaran mengenai metode yang dapat kita lakukan, ya. Ya, kalau tadi sasaran, kemudian fungsi penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji, ya. Lalu apa fungsi penelitian? Tadi sudah di awal sudah saya sebutkan, ya, bahwa fungsi penelitian itu adalah untuk mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap suatu permasalahan, serta memberikan alternatif bagi kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipergunakan untuk pemecahan masalah, ya. Jadi itu fungsi penelitian. Mengapa kita lakukan penelitian, ya? Karena penelitian itu berfungsi untuk memberikan penjelasan, ya.
hari ini saya kira kita semua banyak memiliki tanda tanya, keresahan-keresahan. Ya. Nah, penelitian itu bisa memberikan jawaban atas keresahan itu. Ya. Mengapa pemerintah melakukan kebijakan untuk membebaskan pajak barang mewah? Itu kan bisa menjadi pemikiran kita. Ya. Kita itu saya kira kalau saya sih juga punya pemikiran. Mengapa di era pandemi ini misalnya kita semua terpuruk, ekonomi terpuruk ya, tetapi ada apa itu namanya ya, skema pembebasan pajak untuk barang mewah ya. Apakah ini menjawab permasalahan sosial? Ya, saya kira kalau menghapus pajak barang makanan yang masuk ya, saya kira itu sehingga barang impor yang kebutuhan primer itu sangat mengurangi beban rakyat, itu benar misalnya ya. Tapi itulah kita harus melakukan penelitian. Mengapa? Apa dasarnya? Ya. Nah, ini apa, atau kita ingin memprediksikan apa nanti ini dampaknya ya. Mungkin untuk menengah ke atas it's okay, mereka jadi bisa membeli mobil-mobil mahal itu dan harga murah. Lalu dampak yang akan ditimbulkan sudah jelas ya, bahwa kemacetan akan terjadi di mana-mana misalnya ya. Nah, itu fungsi penelitian dan kasus itu hanya sekedar contoh ya. Ya, karena ini masih perkenalan untuk MPS ya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai jenis penelitian. Ya. Tadi sudah sasaran, tadi sudah fungsi ya, manfaat penelitian. Kemudian ini sekarang jenis ya, jenis penelitian. Jadi penelitian itu bisa kita bedakan setidaknya atas dua jenis ya. Kalau kita melihat dari hasil ya, kalau kita melihat dari hasil penelitian ini untuk apa, kita bisa memahami bahwa penelitian itu dibedakan atas dua jenis. Nah, yang pertama adalah basic research ya, harus dipahami. Basic research atau riset dasar ya, harus riset dasar. Nah, basic research atau riset dasar ini sifatnya lebih kepada hasilnya itu untuk membangun teori. Jadi kami kalau dosen itu yang melakukan riset fundamental itu biasanya harus dosen yang sudah golongan 4, atau kalau belum golongan 4 dia sudah doktor ya. Kenapa? Karena hasil riset dasar ini lebih pada pembangunan keilmuan ya. Nah, ciri khas dari riset dasar ini adalah memiliki alasan intelektual yang dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan ya. Yang kedua, lebih bersifat abstrak dan umum. Yang ketiga, untuk memahami permasalahan itu secara lebih mendalam atau mengembangkan teori yang sudah ada. Nah, misalnya sekarang kita lihat bahwa banyak teori-teori ilmu sosial ya, terutama teori ilmu sosial itu usianya pendek, begitu dinamis. Jika dulu ya orang sumber informasi pendidikan itu ya, zaman yang waktu saya kecil ya, misalnya bahwa agen sosialisasi itu yang utama adalah orang tua, kemudian guru ya, kemudian masyarakat ya. Tapi hari ini kan sudah beda. Dulu kita mengetahui apa-apa dari orang tua kita, apakah itu benar atau salah, apalagi pada waktu itu dengan sistem budaya kita ya yang sangat paternalistik. Itu kalau orang tua udah bilang A ya A, kalau B ya B, kita gak punya cara untuk mencek and recheck ya. Kemudian setelah kita sekolah, maka kita semua sangat kagum dengan guru, karena kita mendapat semua pengetahuan dari guru. Belajar membaca, belajar menulis, mau tahu si Budi bermain bola, ayah bekerja, ibu memasak, itu semua dari guru ya. Tapi begitu kita sampai ke masyarakat ya, maka kita mendapat pengetahuan dari masyarakat, agen sosialisasi itu segitu. Nah, kita itu teori yang secara teoritis itu menjelaskan apa situasi pada waktu itu. Saya ingin menjelaskan
bahwa sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Anak-anak itu nggak percaya kalau sama ibunya kasih tahu, oh ini nggak enak, enak kok ini iklannya di gadget itu ya. Anak-anak sekarang itu coba dicek ya, kalau bawa ke supermarket dia akan mencari snack ya yang ada iklannya di televisi, ya kan? Ya, yang iklannya ada di televisi ya. Kemudian apa ya, sosialisasi budaya Korea, bisnis Korea itu merajalela luar biasa ya. Ibunya nggak tahu, anaknya udah tahu. Kemarin saya ke supermarket ya, saya lihat anak kecil tuh tarik-tarik ibunya, mama mau itu sosi, mama mau ini takoyaki gitu kan. Apa sih kata ibunya ya. Nah karena dia melihat ini budaya Korea ya. Sekarang ini kita apa yang dikatakan Alfred Toffler itu kan terjadi, bahwa waktu itu kita tidak pikirkan sekarang ini dunia menjadi satu kampung besar ya, di mana semua orang bisa belajar. Kalau dulu kita tuh sangat ketat dengan aturan-aturan budaya kita, tapi sekarang budaya-budaya itu sudah buyar gitu ya, menjadi satu budaya hedon ya, budaya milenial ya, yang hampir sama di sebuah tempat. Kita lihat gaya anak-anak muda bergaya dengan rambut dibonding, dengan pemutih ya, dengan ya itulah gitu ya. Nah akhirnya kita bisa meneliti bahwa ada penjelasan teori-teori pada masa lalu yang sudah tidak berlaku lagi, bahwa sekarang agen sosialisasi itu televisi, gadget, YouTube ya. Nah itu gitu. Jadi kita bisa mencari penjelasan riset dasar itu seperti itu ya. Misalnya sistem pemerintahan ya, kita punya sistem pemerintahan, ada yang demokrasi, otokrasi, segala macam ini ya. Nah mungkin karena kita melihat menyoroti bahwa belum ada sistem yang sempurna yang membawa suatu negara yang mengadopsinya itu menjadi benar-benar negara yang sangat-sangat memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang nyaman bagi masyarakat. Kita mau meneliti lagi, mungkin ada sistem lain. Nah itu yang namanya basic research ya. Jadi menghasilkan konsep-konsep sebetulnya ya. Nah yang kedua kira-kira apa? Jadi dari hasil penelitian ya, hasil penelitian yang jenis yang kedua, kalau kita lihat dari hasilnya ya, kita lihat bahwa ada penelitian yang hasilnya itu bisa kita terapkan. Jadi applied science ya, itu dikenal dengan applied research ya, applied research yang menghasilkan applied science. Jadi begitu kita implementasikan, kita bisa langsung merasakan manfaatnya. Jadi bagaimana misalnya riset tentang kandungan gizi dari misalnya ubi jalar ya, kita bisa tahu secara ilmiahnya sumbangan bagi ilmu bahwa dia punya kandungan ini, tetapi untuk makan itu lebih bergizi dan kita bisa merubah pola makan kita. Nah misalnya seperti itu ya. Jadi applied research ya, atau misalnya model komunikasi persuasi untuk memberikan public understanding ya, pemahaman publik terhadap bahaya penularan ya, terhadap sistem penularan COVID-19. Nah itu hasil penelitiannya selain untuk menyumbang ilmu, dia juga bisa langsung diterapkan. Ternyata misalnya saya sedang ingin tuh meneliti ya, bagaimana seharusnya mengkomunikasikan ini kepada masyarakat ya. Menurut saya komunikasinya tidak bisa simetris, harus parsial ya. Bagaimana kita membicarakan ini dengan masyarakat awam, dengan masyarakat terdidik, bagaimana menggunakan istilah-istilah dalam bahasa masyarakat. Nah itu kan applied science ya, misalnya melalui komunikasi. Nah jadi applied research ya, applied research itu mempunyai alasan praktis. Alasan praktis artinya bisa dipraktekkan, keinginan untuk mengetahui, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu lebih baik atau lebih efektif atau lebih efisien ya. Yang kedua bersifat konkret dan spesifik. Konkret dan spesifik ya, sifatnya itu. Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah ya. Solving the problem ya, itu applied karena harus diaplikasikan baru dia ini ya. Menerapkan teori tertentu untuk memecahkan sesuatu permasalahan dan kehidupan nyata. Jadi kita sudah punya teori, kita aplikasikan ya.
contoh penelitian untuk menguji sesuatu aplikasi di internet, ya. Nah, itu contoh-contoh saja. Jadi dilihat dari jenisnya yang kita lihat dari output atau hasil penelitiannya, kita sudah mengenal dua penelitian, yaitu basic research dan applied research. Ya. Kemudian dilihat dari sudut pandang analisisnya. Ya. Isi dari hasil penelitian itu adalah analisis hasil, ya. Analisis hasil penelitian, ya. Nah, kita kenal ya dari segi analisisnya. Jadi kalau ada analisis yang kita menggunakan ukuran-ukuran tertentu, ya. Misalnya kita melakukan kita ingin mengetahui, kita melakukan survei untuk melihat tingkat respon masyarakat terhadap atau perilaku masyarakat dalam menerapkan terhadap peraturan protokol COVID, ya. Nah, nanti akan didapat bahwa 90% masyarakat tidak mematuhi, ya. Itu analisis itu, ya. Dan biasanya hasil analisisnya tidak begitu mendalam karena ingin menggeneralisasikan, ya. Ingin menggeneralisasikan bahwa untuk di Kota Pontianak partisipasi masyarakat terhadap kebijakan protokol itu hanya 10% misalnya, ya. Nah, itu hasil penelitian kuantitatif. Jadi kuantitatif itu menekankan analisisnya pada data-data numerikal, ya, angka yang diolah dengan metode statistik, ya. Nah, jadi itu penelitian kuantitatif itu mengandalkan kuantitas data. Semakin banyak data pendukungnya, semakin mudah dia digeneralisasikan. Bahkan jika seluruh populasi itu menjadi sampel itu bagus gitu, ya. Tetapi tentu saja tidak mungkin untuk kita meneliti semua orang Pontianak, ya. Tetapi mungkin misalnya di multi state sampling kita mensampel dulu wilayahnya Pontianak Barat, Timur, Tenggara ini, kemudian dari unsur masyarakatnya kita lihat lagi. Nah, jadi dia hanya menjelaskan secara numerikal, ya. Biasanya itu menjawab permukaan aja, ya. Melakukan pengujian atau retest terhadap teori yang sudah ada sehingga hasilnya bisa berupa penguatan atau bantahan atau modifikasi terhadap teori tersebut. Nah, jadi sebetulnya kalau kita melakukan analisis untuk memperkuat, membantah atau memodifikasi suatu teori, maka kita melakukan penelitian kuantitatif. Jadi harus sudah ada dulu teorinya. Teori apa itu misalnya, ya? Teori teori yang gampang dimengerti, ya. Teorinya Gilin dan Gilin, ya. Misalnya teori Gilin itu mengatakan bahwa orang-orang itu berinteraksi atas dasar kepentingan tertentu. Jadi selama dia punya kepentingan, maka dia akan terus berinteraksi. Manakala interaksi kepentingannya itu sudah tidak ada lagi, maka interaksinya pun akan berhenti. Misalnya, gitu, ya. Jadi itu teorinya Gilin, ya. Misalnya kita mau lihat, bagaimana orang-orang berinteraksi dalam satu organisasi, ya. Bagaimana orang mendengar atau menjadikan seorang tokoh itu pada saat dia menjabat, ya. Tetapi pada waktu, jadi ada pemimpin formal yang setelah dia turun itu dia menjadi pemimpin masyarakat, ya. Tapi ada orang yang setelah dia turun dia tidak dihiraukan, ya. Misalnya itu, ya, saya mau mengecek itu bagaimana tingkat kepatuhan terhadap seseorang tokoh, ya, pada saat dia mengemban ya, suaranya didengar, dia bisa menjadi influencer yang bagus, tapi setelah dia turun misalnya tidak, ya. Nah, itu kita teori yang saya gunakan apa, gitu, ya. Jadi saya ingin kita peneliti itu ingin melihat menguji teori. Nah, tapi kalau kita melihat pandangan analisis yang kedua, ya, masalahnya sama misalnya, tetapi kita bertanya dengan bahasa yang berbeda. Karena pertanyaan penelitian itu menentukan bagaimana kita harus menganalisis. Misalnya, ya,
kita bertanya mengapa masyarakat Kota Pontianak itu tidak disiplin untuk mendukung kebijakan protokol kesehatan, ya. Mengapa? Ya, pertanyaan mengapa, ya. Jadi analisisnya itu sangat mendalam. Jadi penelitian yang melakukan pendekatan kualitatif itu tidak mengandalkan kuantitas data, tetapi mengandalkan kualitas data. Harus mendalam, sehingga teknik yang digunakan bukan menyebar kuesioner kepada responden, tetapi in-depth interview kepada informan. Itu dia bedanya, ya. Kita tanya, kenapa tidak memakai masker, ya? Padahal di sini itu Pak Hendrikus ikut kuliah daring aja pakai masker. Mungkin di sebelahnya ada tamu, ya, good, ya, misalnya. Tapi terus kenapa tidak? Kalau di penelitian kuantitatif, apakah Anda memakai masker kalau keluar rumah? Memakai, gitu kan? Kadang-kadang, iya, tidak. Apakah Anda menyadari bahwa itu mendukung? Iya, sedang, tidak, gitu-gitulah, ya, penelitian kuantitatif. Tapi kalau kualitatif kita tanya, mengapa kamu memakai masker? Ya karena saya tahu penularan itu bisa melalui droplet, ya, yang kita tidak tahu kalau ketemu di jalan apakah dia OTG atau tidak. Nah, saya misalnya megang itu tanpa sadar, memegang mata, mulut, hidung, ya setidaknya saya sudah menjaga. Nah, misalnya itu. Tapi ada lagi kita bertanya, kenapa tidak pakai ini gitu? Saya tidak percaya, ya, buktinya itu di pasar tradisional nggak ada yang pakai masker, nggak ada yang jaga jarak, tapi nggak ada yang kena COVID, ya, misalnya. Ada lagi kita tanya, ya, kita menanya lagi, kenapa tidak pakai masker? Nggak takut kan sama COVID? Takut sih, sebenarnya takut, tapi mau gimana lagi? Kalau saya tidak keluar rumah, tidak berjualan, anak istri saya mau makan apa? Saya lebih takut mereka tidak makan daripada saya kena COVID. Kan ada jawaban begitu, ya. Kemudian dia terus gimana itu? Ya ibu lihat sendiri pekerjaan saya begini. Kalau saya pakai masker itu saya engap, misalnya. Saya tanya lagi. Kalau saya masih terus mendapatkan jawaban yang berbeda, maka saya memerlukan begitu terus lagi mewawancara orang sampai kita jenuh. Misalnya saya sudah mewawancarai 11 orang, jawabannya ya sekitar 3 itu tadi. Takut, tidak takut, ngerti, tidak ngerti, gitu ya. Nah, saya sudah mendapat jawaban mengapa orang tidak mentaati prokes. Sebagian kecil, kalau kita mau perkuat ya sekitar sekian persen dari, tapi itu tidak untuk digeneralisasikan, ya. Jadi untuk yang mungkin bekerja di kantor dan dia takut sehingga dia sangat senang dengan WFH, ya. Tapi mungkin ada yang sebagian ya karena dia pekerjaannya menuntut dia untuk keluar dan tidak bisa menghindari kerumunan, dia berpendapat begini, ya. Kalau sudah jenuh, saya boleh berhenti untuk mewawancara dan saya sudah bisa menganalisis dan memberikan penjelasan mengapa, ya. Jadi itu tadi ya, harus diingat penelitian kualitatif itu menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, logik, ya, dengan menggunakan logika ilmiah. Nah, logika ilmiah itu logika yang terbukti, yang sistematis, yang bisa diterima dengan akal sehat. Misalnya, itu orang nggak salah, ya, sudah ketahuan setiap hari data-data menunjukkan pandemi ini sudah membunuh semuanya, ya, membunuh yang terkena ini, membunuh usaha-usaha masyarakat, membunuh ekonomi, membunuh pertemanan, membunuh persaudaraan, ya kan? Ya. Kita kan sekarang ini susah, ya. Saya sudah lama sekali tidak bertemu langsung, ya, jadi WhatsApp aja dengan sahabat-sahabat saya, ya. Bahkan ada sahabat kami itu kemarin pensiun, kemudian meninggal. Kita pun tidak bisa melayat, kita pun tidak bisa membesuk, ya. Kan begitu itunya fakta tentang COVID itu. Tapi mengapa dia menjelaskan, ya saya sih di sekitar saya tahu memang COVID ini ada gitu. Gak usah dijelaskan, ya memang ada. Ini juga ada yang kenalan saya dan meninggal. Tapi kalau saya menerapkan itu, saya makan apa? Kan pemerintah tidak itu, ya. Saya kemarin menemukan
mewawancarai satu orang di daerah sekitar ya salah satu kabupaten. Ya dia bilang kami tidak dapat apa-apa Bu. Lucunya itu yang bantuan untuk UMKM itu saya lihat tetangga saya nggak punya usaha apa-apa dapat UMKM. Saya yang udah jelas ya setiap hari berjualan buah saya nggak dapat ya misalnya kan. Jadi ya mau gimana lagi, kalau kami dijamin di rumah ada makanan, anak kita bisa belajar, ya saya mau nggak keluar rumah. Tapi sekarang nggak keluar rumah kita nggak makan ya. Anak saya mau beli pulsa untuk belajar gimana, ini aja kita ganti-gantian ya. Itu kita explore ya, kita jelaskan gitu. Jadi sehingga kita bisa penjelasan yang kita berikan dalam kesimpulan itu bisa diterima dengan logika ilmiah ya, bahwa orang itu lebih takut misalnya dia takut tetapi ketakutannya akan kehidupan sehari-hari itu jauh lebih menakutkan daripada ancaman COVID ya. Nah itu misalnya kita dari segi masyarakat, terus dari pemerintah ya kami sudah berusaha tetapi anggaran terbatas ini. Akhirnya kita menemukan bahwa sebetulnya ada kebijakan yang bagus tetapi implementasinya bermasalah karena salah sasaran, karena implementornya itu yang dapat itu saudara-saudara yang berbagi. Kita lihat kan bansos itu, nah itu kan implementasinya bermasalah ya. Kita juga bingung kenapa yang mengimplementasikannya bisa seperti itu, pengawasannya seperti apa. Nah itu penelitian yang bisa mengungkap ya apa sebenarnya yang terjadi dengan masalah sosial tersebut. Mengapa bantuan sosial itu bisa diselewengkan ya. Ada apa di belakangnya, ada win-win solution apa, bagaimana penegakan hukumnya, itu hanya penelitian kualitatif ya yang bisa mengungkap fenomena fakta dan data yang ada di sekitar kita ya. Oke, yang ketiga jenis penelitian yang kita bisa bedakan ya. Jadi tadi sudah dua ya, dari outputnya kita bisa basic research dan applied research ya. Kemudian dari segi analisisnya kita bisa menggunakan quantitative research atau qualitative research. Kemudian berdasarkan bidang yang diteliti itu kita kenal dengan penelitian sosial ya, social research, dan penelitian eksak ya. Jadi penelitian sosial seperti yang kita pelajari, kenapa kita belajar tentang mengupas tentang metode penelitian sosial, karena Bapak Ibu mengambil program studi ilmu kebijakan publik ya. Kebijakan publik itu adalah turunan ya, multidisiplin sifatnya, itu sosial ya. Jadi dia masuk dalam ranah ilmu sosial. Ilmu penelitian sosial itu khusus ya meneliti bidang-bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, budaya dan sebagainya ya. Sedangkan eksak secara khusus meneliti bidang kimia, fisika, teknologi, teknologi informasi ya. Jadi lebih banyak meneliti tentang ilmu-ilmu murni ya, eksak sifatnya ya. Jadi misalnya bagaimana arsitektur itu membangun bangunan dengan ketinggian sekian tetapi dengan harus kemiringannya berapa. Nah itu kan menggunakan fisika ya. Nah itu ya penelitian kalau kita lihat dari bidangnya, ada sosial, ada eksak ya. Kemudian dari tempat ya, ini menarik ya. Dalam setiap penelitian gitu kita menentukan ya bagaimana kita memperoleh data yang kita perlukan itu sesuai dengan permasalahan yang kita teliti. Nah kalau berdasarkan tempat penelitian ya, kita bisa bedakan ada penelitian lapangan, field research ya. Jadi field research ini adalah penelitian yang kita lakukan di lapangan ya, di lapangan. Misalnya saya kemarin saya sedang melakukan stakeholder mapping untuk 6 wilayah di Kalbar. Maka saya harus mengunjungi lapangan,
harus bertemu informan di sana, harus menggambarkan situasi di sana, sehingga yang saya lakukan adalah penelitian lapangan. Saya datang, saya mengamati, ya, sehingga kemarin tuh saya mengamati di Bengkayang, ya, misalnya Bengkayang itu begitu banyak peti, ya. Nah, kemudian juga ada kelapa sawit yang saya tidak tahu apakah pengelolaannya itu berdasarkan kaidah-kaidah yang bisa melestarikan atau yang menghancurkan lingkungan, ya. Terus kita lihat juga kemarin ada banjir besar, saya kira itu ada kaitannya dengan tadi pagi kalau nggak salah saya melihat ada satu statement, ya, bahwa kerusakan lingkungan banjir itu ya diperkirakan, menurut saya bukan diperkirakan gitu ya. Ya kalau diteliti pasti itu ditemukan ya, adanya penambangan emas tanpa izin yang liar itu, ya. Saya lihat berapa meter sekali itu ketemu tuh di sana, ya. Field research itu akan membuat menuntut kita untuk melakukan observasi, ya. Kita harus mendapatkan data-data yang ada di lapangan yang bisa kita observasi, ya. To observe artinya dapat kita lihat, dapat kita rasakan, ya, dapat kita sentuh, ya. Kita bisa melihat tuh mesin-mesin dompeng, ya, itu bagaimana dia mengeruk air tanah, ya. Kemudian dikasih merkuri kan, ya. Kemudian setelah digali sudah luka itu alam, ditinggalkan dia pindah lagi, kan begitu kan. Nah, kita juga bisa bingung melihat bagaimana aparat ini tidak melihat, sedangkan kita yang datang penelitian baru datang aja sudah kelihatan, nggak perlu ngumpet-ngumpet menjadi spy, ya, nggak perlu melakukan investigasi, itu udah lihat tuh itu mesin apa, oh itu kok ada galian-galian yang terbengkalai, ya. Kata masyarakat setempat, ya itu dia Bu, itu punya bos-bos, ya. Banyak itu saya mendapat hasil riset yang menakjubkan, ya, tentang negara kita, ya. Kenapa itu tidak ditertibkan? Dia tahu sendiri Rambu, yang menertibkan itu ya yang itu juga, yang punya itu juga, gimana katanya, ya, misalnya itu dia, ya. Kalau penelitian kualitatif, penelitian sosial itu tidak mungkin kita lakukan tanpa kita pergi ke lapangan. Nggak mungkin kita menjelaskan bagaimana masyarakat miskin itu hidup tanpa kita pergi ke sana, tanpa kita menginap, bagaimana mengetahui kemiskinannya, bagaimana kita lihat mereka setiap hari makan tanpa gizi, ya. Nah, itu observasi, sesuatu yang bisa diobservasi, diobserve, ya. Nah, itu kita lakukan di lapangan, ya. Walaupun kalau kita wawancara itu kemarin karena pandemi Covid, ya, sebagian informan saya wawancara melalui WhatsApp, ya. Jadi tetap bisa melakukan interaksi interview, ya. Kalau perlu pakai video, jadi kita juga bisa melihat bagaimana cara kita menggali informasi. Tapi kebanyakan saya bertemu langsung, saya menggali, itu banyak saya buat video-videonya bagaimana saya menginterview, ya, para informan untuk menggali pemahaman mereka, ya. Jadi itu ada yang namanya field research, ya. Field research itu gunanya adalah untuk melakukan observasi, ya, dan melakukan dan mengambil data primer, sekunder, ya, itu field research. Kemudian itu data primer, ya. Kalau dilihat lagi tempatnya ada yang namanya library research, ya. Library research penelitian kepustakaan. Baik kuantitatif atau kualitatif pasti melakukan library research gitu, ya. Karena penelitian yang kita laksanakan itu harus didukung literatur dan penelitian yang sebelumnya. Saya ingatkan Bapak Ibu mulai sekarang, kalau sudah mulai tertarik terhadap suatu fokus penelitian, masalah penelitian, mulailah melakukan library research. Pergilah ke perpustakaan, sekarang ada perpustakaan online, ada buku online, ada buku e-book, ya, nggak perlu dibeli fisiknya tapi kita akses, ya. Nah, penelitian itu memerlukan penjelasan state of art, ya. Siapa-siapa yang sudah melakukan penelitian dengan tema seperti ini,
apa yang dia lakukan, bagaimana temuannya, metodenya seperti apa, ya. Lalu apa yang hasil penelitian itu bisa mensupport, karena kita tidak perlu melakukan hal yang sama untuk sesuatu yang sudah dilakukan orang lain. Misalnya kita ingin melihat bagaimana perilaku masyarakat terhadap ya hal-hal yang berkaitan gitu, kita mungkin tidak perlu kita melihat bahwa berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa masyarakat itu persepsinya seperti ini. Nah, sehingga kita apa perbedaannya dengan penelitian yang kita lakukan, ya, apa perbedaannya dengan tujuan, ya, itu hanya bisa kita jelaskan manakala kita melakukan library research, ya. Jadi kita punya menggali referensi-referensi dari beragam buku, ya, referensi. Dan kalau untuk riset kita bisa menggalinya dari jurnal, karena jurnal itu menerbitkan berbagai hasil penelitian, ya, yang jurnal ya yang sangat terseleksi, ya. Nah itu ya, kita bisa tadi di field research kita bisa mengambil data primer, data sekunder, kemudian referensi-referensi kita bisa dapatkan di library research, kemudian laboratory research, ya. Jadi kalau laboratorium peneliti sosial itu di masyarakat, tetapi kalau eksak itu mereka melakukan penelitian itu di tempat tertentu, di lab, ya. Biasanya itu yang sifatnya eksperimen atau percobaan. Nah itu ya, ini saya punya gambaran sedikit, ya. Jadi penelitian lapangan ini saya pernah melakukan riset di perbatasan Bengkayang. Yang orang Bengkayang pasti tahu kan, ini gambar, ya, poster padu yang bertahun-tahun itu mangkrak, ya, tidak pernah jadi kalau saya tidak salah biayanya begitu besar, ya, tetapi sampai hari ini tidak difungsikan, ya. Saya waktu itu meneliti mengenai pemberdayaan masyarakat perbatasan, ya. Saya tidak bisa mengungkapkan kalau saya tidak datang ke sini, ya. Saya melihat ini bahwa bagaimana pembangunan PLBB, ya, poster padu itu dikarenakan berbagai masalah, ada masalah outstanding boundary problem, ya, ada masalah macam-macam, ya, sehingga sampai hari ini tidak difungsikan. Kemudian ini di lintas batas ini saya pergi ke Bau, ya. Saya ingin melihat masyarakat kita itu bagaimana sih kehidupannya di sana, ya. Nah, ternyata ini penjaga toko minuman keras, ya, di Bau itu adalah orang perbatasan, ya, orang perbatasan kita yang bekerja di sana. Yang mohon maaf, ada penelitian lain juga menjelaskan bahwa di sepanjang perbatasan Malaysia itu banyak terdapat warung-warung kopi pangku, katanya yang mempekerjakan orang-orang kita gitu, ya, yang ya pendidikannya rendah, ya, kemudian unskilled, ya. Mereka itu di rolling, ya. Jadi ini ada yang ini baru, ini karaoke baru, ya, padahal mereka di rolling. Itu hasil penelitian lain. Saya membaca Vigilante in the Border gitu, ya. Saya melihat ada premanisme juga di sana, ya. Jadi itu untuk mendukung apa yang saya lihat gitu, ya. Nah, saya juga pernah sampai ke daerah Siding, ya, waktu itu tahun 2009, ya, tahun 2009 saya ke Siding. Saya ketemu toko, ya, toko di sana itu tidak menjual susu, tidak menjual apa gitu, ya, tetapi menjual minuman keras, ya. Kemudian masyarakat di sana itu waktu itu saya temukan banyak sekali anak-anak balita, ya, tetapi tidak ada ibu-ibu mudanya, ya. Ibu-ibu anak gadis itu sedikit sekali. Jadi kakek nenek memelihara cucu-cucunya gitu, ya. Nah, setelah saya wawancara, ini anak siapa? Ini cucu kami. Ibunya bekerja di perbatasan, ya, di Malaysia, ya. Di Malaysia, kemudian ya mereka kawin dengan bosnya atau dihamilin gitu, ya. Kemudian mereka melahirkan tapi ditanggung anaknya kami yang ini. Ada satu desa saya lihat begitu banyak anak-anak balita
kita tidak punya orang tua dan orang tuanya itu. Nah, itu hanya bisa saya temukan kalau saya mengobservasi langsung, tidak mendengar katanya, cerita si ini. Saya betul-betul mewawancara. Saya punya videonya, saya punya fotonya. Anak-anak anak-anak ada istilahnya anak alam atau apa gitu ya. Jadi mereka tidak, orang tuanya itu dari itu potret gambaran kemiskinan dan apa ya, situasi yang memperlihatkan hubungan inferior superior kita di perbatasan ya. Saya juga melihat bagaimana gampangnya itu mobil-mobil dari Malaysia itu masuk ke tempat kita, masuk makan minum apa di warung kopi. Tetapi begitu kita mau masuk ke daerah mereka melalui pintu perbatasan resmi, itu apa, pemeriksaannya luar biasa, susahnya luar biasa, pemantauannya luar biasa. Sehingga pernah saya ikuti gitu ya, ada jalan tikus ya. Di sana saya menemukan hubungan kekerabatan yang luar biasa ya. Mereka saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, tetapi karena dipisahkan oleh batas negara ya, itu apa, menimbulkan berbagai persoalan. Mereka juga bingung dan mempertanyakan, kenapa ya Bu, Malaysia itu bisa memprotek masyarakatnya sampai seperti itu. Kenapa kami sudah sekian puluh tahun, 70 tahun merdeka, tapi kita tidak bisa seperti Malaysia misalnya. Itu hasil-hasil wawancara yang hanya bisa kita lakukan apabila kita melakukan interview dengan informan yang tepat dan kita pergi melakukan penelitian lapangan. Ini juga masih di Bengkayang ya, daerah Bengkayang. 10 tahun yang lalu, saya nggak tahu, hari ini juga saya lihat masih kurang lebih ya. Ini gambar-gambar ini dokumentasi penelitian ya di Desa Jagoy Belidak ya. Di sana saya lihat ada rumah-rumah yang sangat sederhana, yang sangat ini ya, masyarakat bisa dikatakan masyarakat miskin. Rumahnya itu sudah reot, tapi setiap rumah punya parabola ya. Waktu itu yang karena saya mengobservasi juga bagaimana wawasan kebangsaan mereka ya. Jadi ada hal yang mengharukan dari penelitian ini. Kita lihat bahwa mereka tidak sejahtera, tapi mereka tetap ingin gitu ya mengakses informasi dari Indonesia ya, sehingga walaupun rumahnya begini mereka pakai ini, karena kalau tidak mereka hanya bisa mengakses siaran radio dan televisi dari Malaysia ya. Nah, sehingga dari hasil penelitian ini kita lihat bahwa masyarakat itu masih punya kecintaan dengan Indonesia ya. Maka dari itu pada waktu itu saya mengajukan program KKN untuk membangun radio ya, radio yang akan memutarkan lagu-lagu kebangsaan ya. Nah, itu ini riset implementatif ya, riset terapan. Ini contoh ya, ini contoh saya mendapat salah satu publikasi ya mengenai Tamong Village ya. Ini termasuk hasil riset ya, ini ya, data-data sekunder. Data sekunder yang saya temukan di lapangan. Ada yang mau bertanya sebelum saya melanjutkan untuk melihat jenis penelitian, misalnya mengenai bagaimana melakukan penelitian lapangan ya, apa syarat-syaratnya, apa kekuatannya. Silakan jika ada yang mau menyampaikan. Ya, silakan Pak Ade Hermanto. Ya, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hermanto di mana? Bagus suaranya. Saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Iya, posisinya di mana ini? Jaringannya cukup bagus. Saya di rumah Bu sekarang. Ya, rumahnya di Putu Sibau atau di Pontianak? Putu Sibau. Oh, di Putu Sibau ya, bagus deh ininya. Ya, gimana Pak Ade? Ya, tadi Ibu, saya lihat Ibu ada penelitian ke Bengkayang, jadi saya kepikir coba Ibu sekali-sekali ke pos lintas batas Badau. Badau di Kapuas Hulu ya? Ya. Saya sudah berkunjung, tapi berkunjung sebagai turis.
Jadi saya bukan Oh ya. peneliti. Nah, saya di sana juga ada beberapa yang menggelitik gitu ya. Saya lihat pos lintas batasnya itu kan bagus ya. Tapi apa karena waktu itu kalau peneliti itu harus dia tinggal beberapa lama di tempat itu. Kalau saya waktu itu hanya sebentar gitu ya. Saya lihat pos lintas batasnya bagus, tapi sore itu jam 5 sudah tidak ada aktivitas ya. Terus saya lihat, saya dengar juga ada banyak persoalan di Kapuas Hulu ya. Kita lihat ada kalau saya tidak salah itu pernah banyak masalah di sana yang bersumber dari lalu lintas di perbatasan. Menurut Pak Ade gimana ininya yang ingin di-sharing di sini? Ya, emang betul Bu, memang banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di perbatasan itu. Terutama saya kalau di bidang kesehatan ini, saya sih melihat lebih banyak sih pendidikan kesehatan, karena saya di kesehatan, mungkin saya lebih banyak melihatnya di kesehatan. Nah, dari ini saja, pas saya fokus di bidang kesehatan masyarakat yang menangani di situ tentang angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, banyak warga warga Indonesia itu yang memang apa ya, dia hamilnya misalnya di Malaysia, nanti begitu saat melahirkan dia datang ke Indonesia gitu, atau malah sebaliknya. Nah, mereka biasanya, kita itu kan di sini data kita dari kunjungan terakhir masa kehamilan itu agak rendah. Karena apa? Mereka hamilnya di Indonesia tapi melahirkannya di Malaysia. Itu dikarenakan mereka apabila melahirkan di Malaysia, mereka dapat ID-nya Malaysia. ID Malaysia, anaknya bisa disekolahkan di Malaysia dengan gratis. Nah, itu fenomena-fenomena yang terjadi di sini. Jadi kita agak kewalahan untuk menangani misalnya kalau angka kematian ibu, data kunjungan terakhir masa kehamilan ibu itu yang kita kewalahan Bu. Itulah fenomena, salah satu fenomena di bidang kesehatan yang tadi terjadi di Kapuas Hulu, khususnya di daerah perbatasan. Nah, kira-kira ya, Pak, itu menarik sekali. Saya juga pernah mendapat informasi gitu ya, tapi saya belum sempat mengajukan penelitiannya. Itu seperti itu ya. Jadi ya saya bisa kita katakan bahwa faktor kemiskinan masyarakat kita di perbatasan itu memberikan kontribusi yang besar bagi permasalahan perbatasan. Jadi itu tadi ya, kalau di Bengkayang kelihatannya mirip juga di Badau. Jadi banyak perempuan-perempuan Indonesia itu yang menikah secara ilegal ya, atau mungkin tidak menikah gitu ya, tetapi mereka hamil dan ya itu ya permasalahan kematian ibu. Saya bahkan pernah mendapat, waktu itu saya sedang naik mobil sama satu perempuan yang pernah bekerja di Malaysia. Terus dia bilang bahwa kalau hamil, jadi banyak perempuan dengan motivasi ingin punya anaknya itu diakui sebagai warga negara. Itu juga terjadi di Sanggau, di mana mereka untuk memperbaiki kesejahteraan, mereka berorientasi mendapat suami orang Malaysia gitu ya, supaya anaknya itu dapat ID card Malaysia, supaya bisa sekolah, supaya ini. Yang lebih memprihatinkan lagi, saya dengar gitu ya, bahwa di sana itu ada semacam, jadi kalau orang hamil, mereka hamil tidak ada yang bertanggung jawab, itu bisa masuk ke semacam, nggak tahu itu rumah sakit atau apa, mereka itu diberi makan nanti ini, tapi anaknya diambil. Jadi ya mungkin ini perdagangan orang atau apa ya. Jadi kalau di kita kan menurut, jadi saya wawancara waktu itu, kalau di kita kan itu tidak boleh aborsi ya. Kalau di sana bisa aborsi, tapi kalau orang yang aborsi itu biasa ditawarkan nggak usah aborsi, nanti anaknya diambil. Jadi kita itu ditanggung katanya mulai dari hamil sampai melahirkan. Nah, apakah fenomena seperti itu ada juga tuh di Kapuas Hulu? Betul Bu, yang seperti itu memang ada juga terjadi ya, karena itu tadi, karena prinsip wanita-wanita di Indonesia ini karena ingin memperbaiki kesejahteraan keluarga, perekonomian keluarga, salah satunya dengan cara seperti itu. Ya tuh ini ya, menyedihkan sekali. Nah itu dia gitu ya. Kita hanya bisa harusnya kita bisa meneliti ini dengan baik dan bisa memberi
memberi masukan kepada pemerintah, solusi apa yang harus dibuat ya, bagaimana memberdayakan masyarakat di perbatasan agar tidak mencari jalan pintas seperti ini ya. Saya pernah membimbing juga dari Departemen Kesehatan itu mengenai itu ya, air bersih dan ini ya apa, sanitasi ya. Nah itu juga menarik tuh apa, jadi ada bantuan DAD ya kalau nggak salah yang dari Jerman itu ya. Nah jadi memang jadi penelitian itu memperlihatkan bahwa bantuan itu tidak efektif gitu, karena budaya masyarakat setempat itu MCK itu ya di sungai gitu ya, mereka jadi tidak menampung air, kemudian WC-nya itu sanitasi yang dibuatkan itu akhirnya nggak dipakai gitu. Nah itu kan temuan-temuan penelitian yang menarik untuk memperbaiki kebijakan ya. Saya kira memang apa jadi menurut Pak Ade itu kira-kira gitu apa yang harus dilakukan untuk mensikapi masalah ini ya. Jadi apakah tingkat kematian ibu hamil dan bayi itu tinggi? Kalau kita di Kapuas Hulu ini Bu, kalau tahun 2015 jumlah kematian ibu kita itu memang agak tinggi, sekitar 14 kematian. Tapi pada tahun 2017 kita bisa menekan hanya 2 kematian saja, dan kemarin 2020 terakhir kita ada 5 kematian ibu. Itu apa yang dilakukan sehingga kita bisa mengintervensi jumlah kematian ibu hamil yang sudah Itu dilakukan? banyak hal yang bisa kita lakukan, dari kita mengaktifkan desa-desa untuk penerapan desa P4K itu, perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, mengaktifkan desa siaga, dan malah kita membuat satu inovasi yang namanya Madu Bulin di Kabupaten Kapuas Hulu ini. Masyarakat peduli ibu hamil dan ibu bersalin. Nah, di situ kita penguatan sistem rujukan. Jadi untuk penanganan ibu bersalin itu ada yang namanya 4-3 terlambat itu. Jadi tidak ada keterlambatan dalam penanganan ibu bersalin. Nah, setiap ada rujukan dari desa ataupun dari kecamatan-kecamatan ke Kabupaten Kapuas Hulu ataupun ke Sintang, Rumah Sakit Sintang, itu dari awal berangkat sampai dengan mereka sampai ke tujuan itu sudah kita kawal. Dipantau ya. Ya, kita punya tim di kabupaten, kita punya tim tersendiri di kabupaten untuk mengawal itu. Dan tim itu juga tidak hanya orang-orang kesehatan saja, tapi ada namanya tim pendonor darah Kabupaten Kapuas Hulu itu. Kalau perlu darah, kita mintanya tinggal masuk di grup WA pendonor darah itu. Jadi semuanya orang-orang di sini diharapkan nanti dengan adanya inovasi itu semuanya akan sadar bahwa memang kita wajib memperhatikan dan wajib bersama-sama menangani kalau tentang kematian ibu ataupun ibu bersalin dan ibu melahirkan ini. Artinya upaya yang dilakukan itu sudah efektif ya? Sampai saat ini masih itu saja yang kita lakukan, cuma kita masih terus akan memperbaiki. Artinya kita tetap perbaikan berkesinambungan itu tetap akan kita lakukan terus. Ya, nah, itu. Saya ingin masalah penelitian. Kalau misalnya bisa saja kan kita melakukan penelitian itu ada yang namanya mixed itu gabungan kuantitatif kualitatif ya. Ya, biar lebih ini. Nah, saya di sini kan data stunting Kapuas Hulu itu lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Dan yang tertinggi stunting itu rata-rata di daerah sungai. Daerah sungai yang penghasilan ikannya, protein ikan itu banyak gitu. Nah, saya itu udah pernah berpikir pengen gitu loh penelitian kenapa sih kok sumber proteinnya banyak malah stuntingnya banyak. Ya, apakah karena faktor airnya, apakah karena faktor sumber protein yang ada di situ yang mengakibatkan kita makan ikan proteinnya ada tapi ikannya itu tercemar gitu. Nah, itu pengen saya melakukan penelitian itu. Nah, itu bagusnya kita apakah pakai kualitatif ataupun kuantitatif itu gimana atau mix kedua-duanya? Jadi ada memang metode penelitian campuran ya. Jadi tadi kan kita sudah lihat, tapi coba Bapak perhatikan kalau penelitian kuantitatif dan kualitatif itu sebetulnya berbeda paradigma. Ya, berbeda paradigma. Jadi
Penelitian kuantitatif itu memang sangat mengandalkan kuantitas data, kemudian dia sudah punya teori, kita hanya ingin membuktikan. Misalnya kita ingin membuktikan bahwa orang yang sumber proteinnya tinggi seharusnya kesehatannya ini. Jadi ya itu saja, tetapi manakala kita mau melihat mengapa orang yang proteinnya banyak tetapi kenapa kesehatannya rendah ya, stuntingnya tinggi, itu kita melakukan kualitatif. Nah, kalau menurut saya sebetulnya memang ada bisa melakukan mixed methods ya. Tetapi bagaimanapun karena kedua paradigma ini berbeda, maka kita perlu mengedepankan salah satunya terlebih dahulu ya. Apakah kita meneliti jadi menggunakan metodenya kuantitatif dulu. Jadi kuantitatif ini sudah bisa memberikan gambaran secara kuantitatif seberapa banyak ya. Baru kita support ya dengan kualitatif ya. Kita ingin bertanya mengapa, atau kita juga sehingga dalam nanti Bapak menggali informasinya, selain dengan mencari data kualitatif, mendapatkan juga data kuantitatif gitu ya. Jadi sehingga ini saling mendukung ya. Jadi tidak bertentangan gitu ya. Jadi biasanya seperti itu. Jadi hasil kuantitatif dengan kualitatif itu mendukung. Kemarin saya melakukan riset tentang pemetaan kepentingan ya. Jadi saya ingin mendapatkan gambaran ya bahwa potensi mengenai penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN di Kalbar. Setahun sebelumnya 2019 pernah diadakan survei ya dengan jumlah responden yang belum terlalu banyak, 600 responden, itu memperlihatkan bahwa dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN itu mencapai 87,7% di Kalimantan. Ya, itu dilakukan oleh tim yang lain, survei. Nah, saya ingin mengetahui sebenarnya sampai sejauh mana sih mengapa mereka dukungannya itu tinggi gitu ya. Saya melakukan riset kualitatif dan ternyata saya mendapatkan data itu jauh lebih besar yang mendukung. Kalau itu 87, kayaknya dari informan yang saya wawancarai itu bisa sampai 90% lebih gitu ya. Bahkan saya bisa lebih menjelaskan lagi mengapa mereka mendukung, padahal persepsinya negatif. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk yang menarik yang Pak Ade sampaikan gitu ya, bahwa ya secara teori kan itu jadi berangkat dari teori nih penelitian gitu ya, bahwa kesehatan masyarakat itu salah satunya didukung oleh faktor misalnya sumber asupan gizi ya kan ya. Nah, tetapi ilmu sosial itu memang agak sulit ya, lebih pas kalau diteliti dengan cara kualitatif. Karena satu-satunya faktor yang menyebabkan kesehatan masyarakat itu tidak aja asupan gizi, tapi lingkungan, pencemaran, ya kan, pola hidup, ya. Oke, dia makan ininya banyak. Saya lihat di perbatasan, saya tuh pernah suatu hari untuk pergi ke Danau Sentarum, ya. Saya pulang dari sana di daerah sekitar Bali Gundi itu. Ya saya ada ini yang bocor jembatannya putus ya. Saya habis menginap di daerah mana itu yang menuju ke Danau Sentarum ya. Saya juga lihat gimana Danau Sentarum itu orang pasang keramba segala macam, jadi rusak ya lingkungannya. Terus saya pernah itu. Nah, saya melihat anak-anak kecil itu ya, mereka sebentar-sebentar pergi pulang dia bawa minuman berwarna-warni ya, sirup yang mungkin harganya kayaknya murah. Saya kasih uang 5.000, dia bawa pulang banyak gitu ya. Itu pas saya minum pahit ya, manisnya itu sampai pahit ya. Nah, itu kan fenomena ya. Kita di lapangan, menurut saya biar dia makan ikan yang banyak, tapi misalnya kebersihannya kurang, kemudian juga itu minum minuman yang sangat mencemari, itu kan penyakit gitu ya. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi stunting gitu ya. Jadi memang fenomena sosial itu tidak jamak gitu ya, jadi tidak ditentukan salah satu faktor saja. Nah, oleh karena itu saya sih menyarankan mungkin
lebih tepat kalau menggunakan metode kualitatif, tetapi untuk memperkuat data pada saat di lapangan support juga dengan data kuantitatif. Misalnya kita mengatakan bahwa orang-orang di sepanjang perbatasan Kapuas Hulu itu pada umumnya memang mengkonsumsi ikan sekian ya, 1 tahun itu sekian, kan salah satu itu ukuran dari WHO juga kan, bagaimana konsumsi ikan kita gitu ya. Nah, tetapi mereka punya kebiasaan misalnya MCK itu minum makan di air yang tercemar ya. Mereka juga tidak memperhatikan faktor-faktor ini. Nah, gitu. Jadi data itu memperkuat kedalaman analisis gitu. Bagus itu, nanti boleh kita diskusikan gitu ya. Makasih Pak Ade. Oke, ada lagi yang mau menanggapi sebelum saya melanjutkan? Ya, Mbak Rozana, ya silakan Mbak Rozana. Terima kasih Bu. Ya, Mbak Rozana di mana? Di Putusi Bu. Oh, Putusi, bagus nih suaranya, clear, clear sound. Silakan Mbak Rozana. Baik Bu, saya juga tertarik. Saya tertarik dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif tadi. Iya. Saya melihat fenomena di Kabupaten Kapuas Hulu. Saya bukan di Dinas Kesehatan juga, Bu. SDM kesehatan, terutama bidan itu kan setiap tahun kita tambah dengan salah satunya pengangkatan tenaga honorer. Namun yang terjadi, pelayanan kesehatan ibu hamil itu tidak berbanding lurus terhadap Jumlah bidan yang ada. artinya jumlahnya sudah sesuai target. Ya, jumlahnya sudah sesuai target Ibu. Tetapi hasil Penyebarannya layanannya, gimana Bu? hasil layanannya itu tetap tidak, target yang kita harapkan itu tidak tercapai. Targetnya apa? Targetnya itu maksudnya seluruh ibu hamil kita harapkan mendapatkan pelayanan Oke. sesuai standar. Mungkin jumlah nakesnya tuh memadai, tetapi bagaimana distribusinya? Karena setahu saya orang-orang itu hanya maunya ditempatkan di puskesmas yang di kota gitu. Kalau di daerah itu, kalaupun ada, kadang dia nggak ada di tempat. Ada nggak kasus begitu kelihatannya? Nah, tidak kita pungkiri Bu, kasus seperti itu tetap ada. Iya. Yang ingin saya tanyakan justru begini Bu, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah penyebaran Nakes jumlah bidan yang sudah dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu itu sudah sesuai. Mungkin ini memang perlu menjadi penelitian Bu ya. Iya. Nah, bagus itu. Iya. Itu bagus. Seperti apa penyebarannya Bu? Ya, artinya ya. Seperti apa Bu ya? Nah, ini masalahnya menarik ya. Jadi begini, untuk menempatkan suatu fenomena sosial itu menjadi masalah adalah kita misalnya melihat adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ada fakta dan ada data. Nah, tadi yang sepintas Bu Rozana sampaikan itu sudah jelas memenuhi kriteria untuk mengangkat ini menjadi permasalahan. Jadi latar belakang permasalahan adalah bahwa adanya permasalahan mengenai layanan ibu hamil di Kapuas Hulu. Padahal sejogjanya dengan jumlah bidan yang ada dan sudah terdistribusi di Kapuas Hulu itu, jadi jumlahnya memadai, seharusnya semua ibu hamil itu mendapat pelayanan yang baik, yang seharusnya ya, yang standar. Tetapi sejauh ini dengan jumlah yang sekian, itu ternyata banyak ibu hamil yang tidak mendapat pelayanan. Untuk menjadikan ini permasalahan, ibu melakukan dugaan, kan direnungkan, kenapa nih kayak gini. Nah, ternyata dugaan Bu Rozana adalah bahwa ya mungkin ya jumlahnya itu mencukupi, tetapi bagaimana dengan distribusinya, ya? Nah, apakah distribusinya sudah betul? Nah, oleh karena itu saya ingin meneliti dengan melakukan bagaimana distribusi itu. Nah, untuk mengetahui distribusi itu, ibu harus melakukan pemetaan, ya kan? Pemetaan itu jadi
setiap daerah, misalnya setiap kecamatan berapa, setiap desa berapa, itu nanti hasil penelitian. Berdasarkan pemetaan, nanti ini misalnya ya, Ibu melakukan penelitian lapangan, pergi ke lapangan. Data sekunder mungkin ada, tingkat sebaran gitu ya. Nah, tingkat sebaran ternyata jumlah yang banyak itu tidak terdistribusi dengan baik. Ada daerah-daerah yang surplus, ada yang kurang gitu, sehingga tapi itu nanti diteliti lagi apakah yang tidak mendapatkan itu pelayanan itu memang di daerah yang jumlah bidannya sedikit ya. Itulah dia hasil penelitian bahwa mengapa jumlah itu jumlah bidan itu tidak berbanding lurus dengan pelayanan. Itu dikarenakan temuan penelitiannya bahwa distribusi itu tidak merata. Datanya bahwa untuk daerah ini hanya sekian, untuk daerah ini itu hasilnya adalah pemetaan. Apa rekomendasinya untuk dinas kesehatan? Ya, nah, dinas kesehatan perlu menjadikan data ini untuk meredistribusikan kembali jumlah bidan sesuai dengan kebutuhan dan ini masyarakat. Beres kan? Udah jadi tuh skripsinya, tesisnya. Tinggal di data aja. Nah, gitu, itu ininya. Ya berarti semua sudah mulai terpacu untuk memikirkan ini ya. Ya silakan. Iya. Sorry, baterainya hampir habis. Ya, ada yang lain? Ya, silakan. Pak Adi Wintoro. Ya. Pak Adi dari mana nih? Dari Putu Sibau juga? Dari kebetulan hari ini di Bengkayang, Bu. Oh, di Bengkayang. Apa kabar Bengkayang? Baik, Bu. Iya. Kenapa? Ini yang ingin saya tanyakan, apakah ada bedanya antara penelitian atau riset dengan praktik baik atau best practice? Terus kalau ada bedanya, apakah Gimana? Apakah ada bedanya antara penelitian dengan best practice? Ya, kalaupun ada, apakah best practice itu perlu penelitian di lapangan juga? Oke, ya. Karena best practice memang praktik baik yang ada di lapangan. Oke, boleh. Bagus tuh pertanyaannya. Jadi gitu ya. Sebetulnya penelitian itu sangat luas ya, sangat luas. Jadi yang namanya riset problem itu memang harus menunjukkan adanya kesenjangan. Tapi kita bisa mengeksplor itu, mendefinisikan itu ya, mengenai apakah kan tadi saya bilang bahwa masalah penelitian itu harus adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan gitu ya. Nah, misalnya tapi kalau ada best practice, apakah itu perlu dilakukan penelitian gitu ya? Menurut saya bisa ya. Jadi kita bisa memandang suatu persoalan ya. Misalnya begini, pada umumnya, jadi itu bisa ke case study, bisa ke best practice ya. Satu alur ya sebenarnya, case study yang positif gitu ya, yang memandang misalnya gini, di banyak tempat ya implementasi ya, misalnya saya pernah, teman saya Bu Lina nanti ya, Bu Lina Sunyata akan melanjutkan kelas ini ya. Disertasinya itu Bu Lina mengambil best practice Singkawang ya dalam mengembangkan pariwisata ya, pariwisata. Nah, persoalan yang umum di mana-mana untuk mengembangkan pariwisata itu memang dia mengambil manajemen ya, manajemen pariwisata itu kan sangat tergantung bagaimana kemampuan organisasi membuat program-program yang menarik, kemudian didukung oleh anggaran kan, anggaran yang besar ya. Jadi kalau anggaran nggak ada, walaupun program-programnya menarik, biasanya tidak berhasil gitu ya. Nah, best practice jadi dari awal itu memang sudah dijelaskan. Namun ya di Singkawang itu ininya sama, anggaran di Disbud Parpora ya kalau nggak salah, anggaran itu terbatas. Tetapi Singkawang itu selalu bisa mengadakan mengorganisir
apa ya, event ini pariwisata yang bisa membuat Singkawang itu membahana, mendatangkan banyak turis ya, kemudian namanya itu dikenal sampai mendunia ya. Kalau pada terutama difokuskan pada event perayaan Cap Gome di Singkawang ya, yang pada waktu penelitiannya kalau nggak salah waktu mereka bikin atraksi apa itu tahun 2015 kalau tidak salah. Nah, itu kan merupakan best practice ya, bagaimana disebut Parpora itu dengan anggaran yang sangat minim ya, dengan itu tapi dia bisa mensukseskan satu peristiwa program pariwisata yang bagus. Itu kan best practice. Nah, ternyata temuannya gitu ya. Jadi temuannya itu dilihat dari SDM ya. Jadi SDM di Disbud Parpora itu sebetulnya bukan orang-orang yang berlatar belakang pendidikan pariwisata, tetapi begitu diwawancara, begitu dilihat ini mereka merupakan orang-orang yang sangat komit, yang sangat ini gitu ya. Pegawai-pegawainya pada waktu itu juga kepala dinasnya kalau nggak salah namanya Syah Bandar atau apa gitu, itu bagus sekali. Dan ternyata penelitian itu menemukan bahwa bagaimana mensiasati anggaran yang sedikit itu untuk melakukan suatu event yang besar. Nah, ternyata penelitian itu menemukan bahwa kekompakan orang-orang Singkawang yang sudah tinggal yang berhasil di luar daerah itu, mereka itu guyup ya, mereka itu bersatu padu mengumpulkan dana yang besar, kemudian mereka juga ikut melakukan promosi, mereka mengumpulkan itu mensupport dana. Jadi dananya itu ternyata dari orang-orang Singkawang yang sudah berhasil di luar. Nah, ini kan menarik ya. Ini kan menarik, ini perlu diteliti karena hasilnya itu menemukan bagaimana hal-hal yang best practice itu ya, dari mensiasati anggaran yang sangat terbatas di pemerintah. Nah, kalau Pak Adi misalnya apa tuh best practice yang tertarik untuk diteliti? Untuk sementara mungkin karena saya di bidang PAUD ya, sama dengan tadi stunting. Iya. Oh iya. Mungkin menarik. Iya. Jadi dengan PAUD itu. Nah, gitu ya. Misalnya bahwa jadi di tempat-tempat lain, misalnya PAUD itu tidak memberi kontribusi yang tinggi bagi perbaikan ya kasus stunting gitu ya. Nah, tapi ada satu PAUD misalnya yang bagaimana mereka berinovasi, berkreasi. Saya juga kemarin pernah mampir ke tempat mahasiswa saya ya di Menjalin ya kalau nggak salah ya. Jadi di Menjalin itu ada kegiatan bantuan dari luar ya, jadi saya menginap di rumah mahasiswa itu, dia dari bantuan gereja kalau nggak salah. Jadi saya lihat ibu itu selalu masak bubur kacang hijau, kemudian setiap siang itu bikin roti untuk memperbaiki gizi anak-anak, dan itu dananya itu dari luar ya. Mereka anak angkat ada yang dari Korea, dari mana. Nah, menurut saya itu best practice yang patut diteliti, yang bisa diteliti karena itu bisa memberikan penjelasan terhadap suatu persoalan ya. Persoalannya apa? Stunting ya. Stunting itu kan memerlukan upaya dari semua pihak, masyarakat, Denkes gitu ya. Nah, tapi juga kayak PAUD gitu ya. PAUD itu misalnya sebetulnya bisa memberi kontribusi. Nah, misalnya Pak Adi menemukan satu PAUD yang punya kreatif dan inovatif gitu ya, untuk memberikan program kepada anak-anak itu ya di usia golden age itu. Nah, itu bagus sekali, bisa gitu ya. Jadi semacam case study tapi ya best practice sifatnya. Gitu ya Pak Adi. Ada lagi yang lain? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti jadi cikal bakal, jadi semangat buat ini ya, untuk memulai meneliti. Ya, sedikit lagi mungkin saya lanjutkan supaya minggu depan kita sudah bisa ini yang lain ya. Ya. Nah, satu ini yang terakhir mengenai jenis penelitian. Tadi kita lihat sudah dari kedalaman
lihat dari output, lihat dari analisis ya. Nah, sekarang yang kelima, kita juga bisa membedakan jenis penelitian itu berdasarkan kedalaman analisisnya. Jadi taraf analisisnya. Dan untuk itu kita kenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian deskriptif ya, yang umum digunakan, yaitu ingin mendeskripsikan dan menganalisis, memotret dan menganalisis kedalamannya. Nah, jadi penelitian deskriptif ini kita lakukan dengan menganalisis hanya sampai tahap deskripsi. Kita mendeskripsikan, menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis. Ya. Kemudian uraian kesimpulannya didasari pada angka yang diolah, tetapi tidak terlalu dalam, seperti analisis presentase dan kecenderungan atau tren. Ya, jadi penelitian deskriptif itu bisa kualitatif, bisa analisis gitu ya, bisa kualitatif ya, tetapi sifatnya kita mendeskripsikan. Tetapi itu lebih ke kualitatif ya. Kemudian penelitian inferensial ya. Inferensial itu analisis hubungan antar variabel ya. Jadi kalau deskriptif itu menjadi ciri khas penelitian kualitatif ya, karena kita memberikan itu, dan misalnya kalaupun ada angka yang diolah itu tidak terlalu dalam. Misalnya kita bilang sebagian besar ya, sekitar 50% ya, separuh dari penduduk ya, hanya itu gitu ya. Tetapi kita lebih mengeksplor yang analisisnya kualitatif. Nah, yang inferensial itu analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Ini pure kuantitatif. Jadi kesimpulan penelitian itu lebih dari data kuantitatif ya, lebih bersumber dari data kuantitatif. Dalam mengambil kesimpulan dapat memperhitungkan faktor peluang kesalahan. Jadi misalnya kemungkinan kekeliruan itu berapa, semua diperhitungkan. Jadi ini dari jenis penelitian ada deskriptif, ada inferensial. Inferensial itu adalah menguji dua variabel. Jadi memang kita hanya dari awal kita sudah melihat hanya fokus itu ya, bahwa misalnya gizi pengaruh gizi terhadap stunting ya, kasus stunting. Kita hanya lihat itu, padahal mungkin ada faktor lain ya. Nah, itu penelitian inferensial atau lebih ke kuantitatif. Nah, jadi hari ini kita sudah menyelesaikan materi untuk mengenal metode penelitian sosial. Kita sudah paham jenis-jenisnya, kita sudah paham bagaimana melihat itu dari sudut pandang sasaran, fungsi, ketempat, dan sebagainya. Yang saya kira untuk hari ini materinya cukup sekian. Jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan sebelum saya tutup. 2 minggu lagi kita ketemu dan mudah-mudahan kita sudah bisa membahas implementasinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa punya oret-oret ya, punya oret-oret outline lah ya. Bu, kayak tadi kan misalnya Pak Adi, oh iya berarti bisa, saya pengen ini. Jadi punya catatan sedikit lah. Nanti kita bisa diskusikan ya, kita bisa diskusikan sambil kita belajar mengoperasionalisasikan metode ini, supaya nanti di akhir perkuliahan ini Bapak Ibu punya semacam outline ya, punya outline yang membuat Bapak Ibu punya coupling nih. Nanti saya mau menulis ini untuk untuk tesisnya misalnya. Nah, saya sarankan mulailah punya curiosity dan punya fokus punya ini ya, punya ketertarikan, punya catatan fenomena, fakta, data mengenai penelitian yang kira-kira nih nanti akan digunakan untuk menyusun tesisnya. Itu saran saya. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau menyampaikan pendapat? Silakan sebelum saya tutup. Ya. Oh ya, cukup ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan siang ini bisa dimengerti, bisa menambah pengetahuan kita, tapi yang pasti bisa mengingatkan Bapak Ibu, karena ini S2, bisa mengingatkan kembali
pengetahuan di S1-nya dan bisa mengembangkannya ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat semua. Semoga kita ketemu lagi dalam keadaan sehat dan lebih bersemangat di 2 minggu mendatang. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.